Selamat sore teman-teman kreatif. Selamat datang di channel Blacksmith Indonesia Kreatif. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Oh ya teman-teman, kali ini saya tidak membakar tungku. Kebetulan dalam video ini saya hanya sekedar mereview atau mengulas beberapa karya atau produk yang dapat dikerjakan oleh seorang pandai besi atau blacksmith ini, teman-teman kreatif. Amat sangat universal, tanpa batas, bebas berkreasi. Ini hanya beberapa contoh kecil saja teman-teman, tidak terlalu banyak karena tidak memungkinkan dalam satu video nanti kita ulas item-item lainnya. Ini hanya contoh kecil saja, beberapa item saja. Dan teman-teman kreatif, blacksmith ini seni yang sangat tradisional pada dasarnya. Hanya memerlukan peralatan sederhana dan kemungkinan besar tidak disediakan di toko-toko besar atau toko-toko umum di luar sana, teman-teman. Kita harus pandai-pandai berkreasi, menciptakan alat, menciptakan peralatan untuk mendukung karya kita. Dan untuk peralatannya nanti di video-video berikut saya coba membuat atau mengulas beberapa peralatan sederhana untuk mendukung karya pandai besi atau blacksmith ini, teman-teman. Baiklah, kita langsung coba review ya. Ini beberapa item atau karya seorang blacksmith ini. Baik teman kreatif, ini coba kita ulas. Ini gantungan baju ya teman kreatif. Ini gantungan baju terbuat dari plat strip standar biasa untuk bikin teralis. Ini kita tempa, kita bentuk sedikit tekstur, dan kita gunakan bukan baut tapi kita gunakan juga besi-besi beton yang kita bentuk, kita bakar, kita tempa, dan menjadi seperti ini teman-teman kreatif. Jadi akan terlihat lebih vintage, lebih terlihat zaman dulu, terlihat klasik. Nah, ini kita tekuk, kita kasih tekstur. Kemudian coba kita ke sebelahnya. Ini adalah handle tarikan laci atau jendela atau lemari dengan desain seperti ini. Ini dari besi 6 mili, saya twist, saya putar dalam kondisi panas. Kita bentuk. Teman-teman, kemudian ini ada gantungan aksesoris untuk kalung, ban pinggang. Nah, ini saya buatkan bermotif naga. Ini saya buatkan ulirnya. Dan pastikan ya teman-teman kreatif, ini tidak melukai, ujung-ujung ini tidak melukai objek atau barang yang kita gantung. Nah, ini juga gantungan untuk pakaian, bisa. Sama juga ini plat strip juga teman-teman kreatif. Jadi dalam blacksmithing ini kita amat sangat berusaha menekan volume las ya teman-teman kreatif.
biar lebih terlihat original. Dan kemudian ini ada gantungan cantelan untuk kunci teman-teman, biasanya di pintu atau di belakang pintu atau di tembok untuk kunci atau bisa untuk pakaian juga bisa. Nah, ini motif-motifnya seperti ini. Nanti pada kesempatan berikut nanti saya coba buatkan teman-teman kreatif. Dan ini grendel atau lock pintu ya teman-teman kreatif. Nah, ini dari plat-plat tebal, plat sekitar tebal 5-6 mili kita bentuk. Hampir sama teman-teman kreatif, ini kita usahakan tanpa ada las. Ini sangat bagus untuk pintu-pintu yang besar atau pintu-pintu jati, pintu-pintu yang terlihat vintage juga sangat baik dengan grendel seperti ini teman-teman kreatif. Oke, nah terakhir ya, ini yang kemarin terakhir kita buat terakhir kemarin, video sebelumnya pegangan untuk lilin atau wadah untuk lilin, candle holder. Nah, inilah teman-teman kira-kira beberapa contoh-contoh kecil aja, beberapa karya dari seorang blacksmithing atau pandai besi ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa berinspirasi, teman-teman kreatif dapat inspirasi baru. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Video berikutnya nanti kita coba membuat beberapa karya lain. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman kreatif di Indonesia dimanapun berada, untuk mencoba memulai bisnis kreatif seperti ini teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Ditunggu video selanjutnya teman-teman kreatif ya. Salam kreatif, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.